Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena. Gas. Bab 1443 Jifei berhenti. Gunung Cliff, bagian selatan gunung merupakan lereng landai dengan pepohonan rimbun. Ada tebing di sisi utara gunung, yang sangat curam dan dindingnya setajam pisau. Karena gunung itu terlihat seperti terbelah dua, setengahnya diambil dan setengahnya lagi dibiarkan, maka gunung itu diberi nama Gunung Tebing. Karena gunung itu ditutup sepanjang tahun dan medannya curam, tidak ada yang datang ke sini. Itulah sebabnya Jifei membawa Sun Sengshu ke sini untuk berlatih. Jifei menatap Sun Sengshu. Sekarang aku akan menyerangmu dan menyegel titik akupunturmu. Serangan ini akan sangat realistis. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menipu Ling Haofeng. Sun Sengshu memikirkan kekuatan dan kemampuan Ling Haofeng, dan segera mengangguk. Aku mengerti. Jika kamu menyerang lebih keras, Ling Haofeng tidak akan curiga, dan ini akan memberiku kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Jifei kemudian menunjukkan ekspresi khawatir. Bahkan jika Ling Haofeng terbunuh, masih ada 3 orang yang lebih kuat darinya. Musuh kita sangat menakutkan dan situasinya masih serius. Mendengar ini, Sun Sengshu tidak dapat menahan diri untuk berseru, dan menatap Jifei dengan keterkejutan dan bahkan ketakutan di matanya. Di matanya, Ling Haofeng sudah sangat menakutkan. Dengan keterampilan bela diri yang tak terduga. Sekarang ada 3 orang yang bahkan lebih kuat. Seberapa mengerikan itu? Masih ada 3, Ling Kongsu memiliki 7 generasi pemimpin. Aku telah membunuh 3 dari mereka. Menyisakan 4 yang tersisa memiliki pengganti. Zhao Wenqian dan orang yang berpura-pura menjadi Long Meiying adalah pengganti mereka. Dengan kata lain, mereka masih memiliki 6 orang sekarang. Selain 2 pria dengan tubuh dan tato naga, Ling Haofeng adalah salah satunya. Agar Sun Sengshu mengerti situasi sebenarnya dan tetap sadar, Jifei mengatakan yang sebenarnya padanya. Jifei, jangan khawatir. Aku tidak akan takut. Setelah beberapa saat, jantung Sun Sengshu kembali normal. Dia bahkan tidak merasa takut lagi. Dia menatap Jifei dan berkata dengan sangat tegas. Jifei sangat puas. Dia membutuhkan Sun Sengshu yang kuat, atau Zhao Wenqian, agar keluarga Zhao menjadi lebih kuat di masa depan. Aku percaya padamu. Aku tidak akan dipanggil Zhao Wenqian sampai aku membunuh mereka semua. Wajah Sun Sengshu dipenuhi dengan kemarahan dan tekad. Wah, Jifei yang awalnya tenang, tiba-tiba menyerang, dan tubuh Sun Sengshu terlempar beberapa meter jauhnya. Dia jatuh terduduk, tidak bisa bergerak, dan wajahnya masih penuh amarah terhadap Ling Haofeng dan yang lainnya. Jifei, kamu? Ekspresi Sun Sengshu tidak berubah, tetapi dia sangat penasaran. Aku hanya sengaja memancing amarahmu, agar kau bisa bersikap seolah-olah kau telah dipermainkan olehku dan tidak mau menerimanya, dan membenciku sampai mati. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menipu Ling Haofeng? Mendesis, Sun Sengshu menarik napas dalam-dalam dan menatap Jifei dengan mata penuh kekaguman. Jifei ini telah memperhitungkan setiap detail, yang membuatnya sangat mengaguminya. Namun tak lama kemudian, dia pun menyadari dengan jelas bahwa Ling Haofeng dan orang lain di depannya pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, Jifei tidak akan menganggap mereka begitu serius. Namun, hal ini membuat Sun Sengshu merasa bangga. Ia merasa hidupnya tidak sia-sia karena ia mampu bekerja keras bersama Jifei. Dia tergeletak di tanah, cemberut, tidak bisa bergerak. Jifei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke bawah gunung dengan bangga. Wajahnya penuh ketenangan dan kealamian. Baginya, tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa kuatnya dia,
dia akan membunuhnya dan menjadi lebih kuat dengan menginjak mayat musuh. Ini adalah misinya sebagai pemimpin Balai Naga, dan ini juga tugas pertama yang diberikan kepadanya oleh King Chang. Ada musuh yang lebih kuat yang menunggunya. Tentu saja, yang lebih penting, Long Meiying adalah saudaranya. Tidak, bahkan jika dia adalah saudara perempuannya, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. 1 jam kemudian, Ling Haofeng membawa Long Meiying ke puncak Gunung Tebing. Dia baru saja tiba dan suhu di seluruh puncak gunung tampak turun beberapa derajat di bawah auranya yang kuat, dan di dalam hutan terdengar suara binatang buas dan burung-burung yang melarikan diri karena panik. Sebelum seorang pun bergerak, niat membunuh muncul dan burung-burung serta binatang-binatang ketakutan. Namun Ji Fei berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, membelakangi Ling Haofeng, dan mengabaikannya sama sekali, bahkan mengabaikan Sun Sengshu yang berbaring di sebelahnya. Ji Fei, kamu terlalu sombong. Ling Haofeng awalnya dipenuhi dengan kegembiraan dan ingin mengejutkan Ji Fei, tetapi dia tidak menyangka akan diabaikan. Hatinya yang sombong sangat terluka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Ji Fei. Bunuh Ji Fei, cepat selamatkan aku. Ketika Sun Sengshu melihat Ling Haofeng, dia berpura-pura melihat seorang penyelamat dan berteriak keras, nadanya penuh harapan dan permohonan. Ling Haofeng melihat Sun Sengshu terlempar ke tanah seperti anjing mati, pakaiannya robek di banyak tempat dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia telah dianiaya oleh Ji Fei. Dan wajah penuh kemarahan membuat Ling Haofeng percaya bahwa Sun Sengshu membenci Ji Fei sampai mati. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan hendak menggunakan kekuatan internalnya untuk menyelamatkan Sun Sengshu dari jarak jauh. Wah, tangan Ji Fei di belakang punggungnya tampak memiliki mata. Tiba-tiba mata itu terbuka dan kekuatan internal yang kuat melesat keluar, tepat pada waktunya untuk membubarkan kekuatan internalnya. Kita bertukar, kata Ji Fei dengan tenang. Ling Haofeng awalnya mengira menyelamatkan orang hanya masalah mengangkat tangannya, tetapi dia tidak menyangka Ji Fei tidak hanya menghentikannya, tetapi juga bersikap keras. Dia sangat tidak senang. Ji Fei, apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku menyelamatkan orang? Bukankah kau baru saja menghentikannya? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Anda? Ling Haofeng merasa sedikit terhina dan bahkan sedikit marah. Ayo bertukar, kata Ji Fei, lalu perlahan berbalik dan tatapannya tertuju pada Long Meiying. Long Meiying kini pucat pasi, dadanya berdarah, dan jelas terluka parah. Melihat Ji Fei, dia menunjukkan ekspresi minta maaf di wajahnya dan ingin berbicara. Tetapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Ling Haofeng, ayo kita lepaskan dia. Bagaimana kamu tahu namaku Ling Haofeng? Ling Haofeng menatap Sun Sengshu dengan waspada, dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Sun Sengshu tidak tahu mengapa Ji Fei tiba-tiba mengatakan ini. Akan merepotkan jika Ling Haofeng salah paham dan rencananya mungkin akan terganggu. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, begitulah yang dikatakan orang yang berpura-pura menjadi hantu naga sebelum dia meninggal, kata Ji Fei ringan. Tidak mungkin, Meng Tian telah mengikutiku sepanjang waktu. Tidak mungkin baginya untuk mengatakan itu. Ling Haofeng segera menyangkalnya. Namanya Meng Tian? Ji Fei bertanya balik dengan nada tenang. Ling Haofeng awalnya tertegun. Lalu wajahnya penuh amarah. Ji Fei, jadi kamu sengaja menipuku dan ingin tahu nama orang itu, kan? Ji Fei mencibir dalam hatinya, menyadari bahwa sudah terlambat. Dia sudah mengatakannya. Itulah yang dia katakan. Tetapi Sun Sengshu ini tampaknya masih memiliki keberanian. Hanya tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sun Sengshu sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu apakah Ling Haofeng benar-benar akan menyelamatkanmu.
jika dia tidak mengubah seseorang, maka kamu harus mati. Sembari berbicara, Ji Fei berjalan ke arah Sun Sengshu. Matanya penuh senyum, namun dipenuhi dingin dan niat membunuh. Ji Fei, hentikan! Ling Haofeng buru-buru menghentikannya, dengan kecemasan di wajahnya. Bab 1444. Godaan dan penipuan. Ji Fei berhenti dan berbalik menatap Ling Haofeng. Ada apa? Ling Haofeng menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia tidak mengerti mengapa Ji Fei begitu tenang dan mengabaikan hidup dan mati Long Meiying. Awalnya, itu adalah masalah di mana dia yang memegang inisiatif. Tetapi sekarang menjadi sepenuhnya pasif, dan dia bahkan sepenuhnya didominasi oleh Ji Fei. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ji Fei, mari kita ubah orang. Setelah berkata demikian, dia menjauhkan tubuhnya dan Long Meiying berbaring di tanah, seolah membiarkan Ji Fei menyelamatkannya. Ji Fei mencibir dalam hatinya. Tampaknya orang yang menyerap energi itu pastilah pemimpin pertama Sekte Ling Kongsu. Jika tidak, mustahil baginya untuk membuat orang seperti Ling Haofeng takut dan bertahan. Dan sekarang dapat dipastikan bahwa lawan berada dalam bahaya karena hancurnya formasi Bagua 5 elemen. Kalau tidak, dia tidak akan begitu cemas. Pada saat ini, jika bukan karena batasan hukum, Ji Fei benar-benar ingin meledakkan keluarga Zhao saat ini juga dan membiarkan orang yang tersembunyi itu naik ke surga bersamanya. Ayo ganti. Ji Fei setuju dengan tenang dan berjalan langsung menuju Long Meiying. Ling Haofeng sudah berjalan cepat ke arah Sun Sengshu, dan bahkan ketika dia masih jauh, dia membuka tangannya dan melepaskan titik akupunturnya. Sun Sengshu dibebaskan dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Dengan kemarahan dan kegembiraan di wajahnya, dia menatap Ling Haofeng dan berkata, bunuh dia. Ling Haofeng juga berbalik saat ini, menatap Ji Fei dengan mata dingin. Dia ingin membunuhnya karena Ji Fei telah mempermalukannya. Namun, Ji Fei sudah dengan tenang membantu Long Meiying berdiri dan bertanya dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Hantu naga menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan, saya tidak kompeten. Dia tidak tahu bahwa Ji Fei sudah tahu bahwa dia adalah seorang wanita, tetapi dia masih tetap dingin dan kuat seperti sebelumnya. Ji Fei menatap wajah dingin Long Meiying, dan tidak hanya dia merasakan sedikit sakit di hatinya, dia bahkan berpikir Long Meiying bodoh. Mengapa dia harus berpura-pura seperti ini? Mereka adalah saudara kandung yang sebenarnya. Dia mengangkat tangannya untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Jangan salahkan kamu. Itu karena pihak lain terlalu licik. Long Meiying sangat gugup saat Ji Fei sedang merapikan rambutnya. Dia berdiri tegak dan menatap Ling Haofeng dengan cepat. Dasar penjahat jahat, kalau kamu tidak membiarkan aku yang palsu berdiri di depanku untuk menarik perhatianku, bagaimana mungkin kamu berhasil menyerangku dari belakang? Long Meiying yang sombong tampak sangat marah. Dengan ekspresi penuh tekad, dia ingin membunuh Ling Haofeng dengan tangannya sendiri dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ling Haofeng awalnya ingin membunuh Ji Fei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Meiying akan bangkit dan menjadi musuhnya. Ini agak tidak terduga. Detik berikutnya, dia marah, merasa bahwa itu terlalu menyedihkan, bahkan mengejek, bahkan Ji Fei mungkin bukan lawannya, apalagi Long Meiying. Ji Fei, apakah kamu ingin pemula ini bertarung denganku? Calon, mendengar ini, Long Meiying yang sombong menjadi semakin marah dan ingin mengambil tindakan. Bahkan jika dia tidak sebanding dengan lawannya, dia lebih baik dibunuh daripada menerima penghinaan. Pada saat ini, Ji Fei mengulurkan tangan dan meraihnya, lalu menatap Ling Haofeng dan tersenyum. Ling Haofeng bingung dengan tawa Ji Fei yang tiba-tiba dan juga kesal. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan marah. Apa yang kamu tertawakan?
Long Meiying dan Sun Sengshu penasaran dan menatap Ji Fei, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, mereka menghadapi musuh yang kuat, dan hidup dan mati bisa terjadi kapan saja. Ling Haofeng, aku tertawa saat mengetahui orang sepertimu berani melakukan serangan diam-diam. Tapi yang paling membuatku tertawa adalah betapa menyedihkannya dirimu sampai-sampai dipandang rendah oleh bawahan sepertiku. Bajingan, siapa dia? Ling Haofeng merasa malu dan mengumpat dengan marah. Ji Fei mengangkat bahu, tidak peduli siapa dia, setidaknya dia berani bertanya dengan keras. Jika dia berani bertanya padamu, apakah kamu berani mengakui serangan diam-diam itu? Mendengus, kalau begitu aku akan membiarkannya menyerangku secara terbuka dan aku tidak akan melawan. Sekarang kita impas. Wajah Ling Haofeng penuh dengan kebanggaan, dan bahkan sedikit sarkasme. Long Meiying semakin diabaikan. Wajahnya penuh kemarahan. Tuan, tolong izinkan saya mengambil tindakan. Ji Fei berpura-pura sangat marah dan menatap Long Meiying dengan wajah serius. Kamu tidak bisa menyakitinya sama sekali, dan kamu akan terluka olehnya. Apakah kamu yakin berani menyerangnya? Berani? Di mata Long Meiying, tampaknya tidak ada rasa takut akan hidup atau mati, hanya harapan dan keinginan untuk membunuh Ling Haofeng. Ekspresi ini tampak konyol di mata Ling Haofeng. Dia menegakkan punggungnya dan berkata, "Ayo, biarkan aku melihat bagaimana dia membunuhku. Haha. Hantu, kau bukan tandingannya. Biarkan aku yang melakukannya." Ji Fei berpikir sejenak, lalu menatap Long Meiying dengan nada tegas dan menasihatinya. "Tuan, jika Anda tidak mengizinkan saya membunuhnya hari ini, saya akan bunuh diri." Long Meiying menjadi gelisah. Jika Ji Fei tidak setuju, dia akan mati. Ling Haofeng, apa yang telah kau lakukan pada Long Meiying? Mengapa Long Meiying begitu membencimu? Ji Fei tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Ling Haofeng sedikit terkejut dengan reaksi Long Meiying. Dia hanya menangkapnya dan tidak melakukan apapun. Mengapa dia begitu bersemangat? Melihat Long Meiying, saya mendapati matanya merah dan dia tampak menjadi gila. Hal ini sungguh membuatnya sangat senang, dan dia mencibir. Aku bahkan tidak mau repot-repot melawan orang lemah seperti itu. Biarkan saja dia melakukannya. Dia berdiri tegak dan menatap Long Meiying. Aku pernah memintamu untuk menyerangku. Jika kau mati, jangan salahkan aku. Ling Haofeng, apakah kamu benar-benar ingin melakukan trik kotor pada Long Meiying? Ji Fei bertanya dengan marah. Mendengus, wajar bagi kita para pejuang untuk memiliki pertahanan fisik yang buruk. Jika dia tidak memiliki kemampuan, jangan salahkan aku. Ling Haofeng senang dan menatap Ji Fei dengan jijik. Ji Fei menatap Ling Haofeng. Kamu sendiri yang menyetujuinya. Jangan menyesalinya. Haha, apa yang harus ku sesali? Hanya dia tidak bisa menyakitiku. Meiying, duduklah. Aku akan membantumu meningkatkan seni bela dirimu. Ji Fei menatap Long Meiying dan memberi perintah. Long Meiying tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Haofeng. Dia hanya merasa malu karena dimasukkan ke dalam karung dan diseret oleh Ling Haofeng. Bagi wanita seperti dia, ini adalah penghinaan yang lebih buruk daripada kematian. Itulah sebabnya dia lebih baik mati berdiri daripada menyerah. Sekarang, Ji Fei masih sangat senang membantunya meningkatkan seni bela dirinya, dan ingin membunuh Ling Haofeng untuk membalas dendam. Jadi dia segera mengangguk, "Baik tuan." Duduk dengan patuh, Ji Fei tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Ling Haofeng. Kamu tidak akan mengambil kesempatan untuk mencuri. Menyerang, Ling Haofeng awalnya punya ide ini, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan Ji Fei, dia tiba-tiba tidak bisa bertindak. Dia hanya mendengus dingin untuk mengekspresikan penghinaannya. Ji Fei mengabaikannya dan hanya melirik Sun Sengshu dengan santai.
Sun Sengshu langsung mengerti dan segera mendekati Ling Haofeng. Kita tidak perlu membuang waktu dengannya. Ayo kita lakukan saja. Diam, teriak Ling Haofeng dengan marah, memperlakukannya lebih buruk dari seekor anjing. Sun Sengshu dipenuhi amarah dan kebencian. Jika bukan karena Ji Fei, dia mungkin harus menanggungnya seumur hidupnya. Tapi tidak sekarang, dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Ling Haofeng tidak menyadarinya. Dia hanya ingin melihat bagaimana Ji Fei membantu Long Meiying untuk berkembang. Ji Fei telah mengeluarkan jarum emas dan menusukkannya ke tubuh Long Meiying. Lalu tangannya mulai mengendalikan masuk dan keluar jarum emas itu. Perhatian Ling Haofeng berangsur-angsur terfokus, dan akhirnya tertuju pada jarum emas Ji Fei. Sun Sengshu, yang berdiri di sampingnya, diam-diam mengangkat tangannya. Hatinya sudah dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam terhadap Ji Fei. Bersambung.